ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita dari membaca kitab Al-Arba'un Hadisan fi Fadli La Ilaha Illallah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Marzuq Ibn Muhammad Ad-Da'jani hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari hadis yang ke-31. Silakan buka kitabnya, halaman 34. Babun bara'atu ahli la ilaha illallah minal khuludi finnar. Satu bab yang menjelaskan, satu pembahasan tentang bara'ah, yaitu terbebasnya ahlu la ilaha illallah, terbebasnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah minal khuludi finnar, dari kekal di dalam neraka. Di sini dari judulnya kita bisa memetik satu faedah, bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka mereka akan terbebas dari kekal dalam neraka. Meskipun dia melakukan perbuatan dosa, yaitu dosa-dosa besar selain kesyirikan, maka meskipun dia masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, maka mereka tidak akan kekal. Setelah dosa-dosanya habis, maka kemudian mereka akan diangkat dari neraka, kemudian masuk dalam al-jannah. Ini tentunya bagi mereka orang yang amalan kejelekannya lebih banyak daripada amalan kebaikannya. Tapi kalau amalan kebaikannya lebih banyak, kemudian bisa menutupi kejelekan-kejelekannya, maka akan langsung masuk ke dalam al-jannah, masuk dalam surga. Tapi bagi mereka yang memiliki perbuatan-perbuatan dosa, akan tetapi dia termasuk ahli tauhid, dia termasuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan terbebas dari kekal dalam neraka, tidak akan kekal dalam neraka. Berbeda hanya dengan ahlu syirk, berbeda hanya dengan orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan kekal dalam neraka karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Allah menyatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang di bawah dosa syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Ini tentunya sangat jelas
bahwasanya ahlu tauhid, maka meskipun dia memiliki dosa, suatu hari nanti pasti mereka akan masuk dalam al-jannah. Nah, kita baca hadisnya, al-haditsul hadi wa salafun. Hadis yang ke-31. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزني شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزني برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزني ذرة أو ذرة. رواه Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan dikeluarkan dari an-nar orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dalam hatinya itu ada kebaikan meskipun hanyalah sebesar biji gandum, yaitu syair. Selama dalam hatinya masih ada keimanan, masih ada kebaikan, yaitu kalimat tauhid, ya, maka suatu hari nanti meskipun dia masuk dalam neraka, maka suatu hari nanti akan dikeluarkan darinya. Kemudian akan dikeluarkan dari an-nar, dari neraka, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan di hatinya itu ada kebaikan meskipun hanyalah sebesar burrah. Ini juga biji gandum, cuman jenisnya itu lain. Ya. Syair dengan burrah itu sama, biji gandum, cuman jenisnya lain. Ya. Kemudian akan dikeluarkan dari an-nar orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan di hatinya itu terdapat kebaikan meskipun hanyalah sebesar binatang yang paling kecil. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Burrah ini mufradu dzarrin wa huwa al-hayawan as-saghir min an-naml. Yaitu binatang yang kecil, itu sejenis dari semut. Khana fi din azani wa azakumullah, maka dari hadis ini kita akan mengambil beberapa faedah yang disebutkan oleh muallif di sini hafizahullah taala. Dalal hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Minha fadlu tauhid wa takfiruhu lidh-dhunub. Keutamaan tauhid. Keutamaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya tauhid itu akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ini faedah yang pertama dari hadis tersebut. Kemudian yang kedua, minha nafyu khuludi murtakibil kabirah fin nar khilafan lil khawarij wal mu'tazilah. Faedah yang kedua, penafian, peniadaan kekal, yaitu kekalnya para pelaku dosa besar dari neraka. Jadi pelaku dosa besar mereka tidak kekal dalam neraka. Selain syirik, ya, dosa besar ini mungkin perlu kita tambahkan, yaitu dosa besar selain syirik. Ya. Maka mereka tidak akan kekal dalam neraka. Ya. Tapi kalau dosanya itu syirik, dosa besarnya itu syirik, maka akan kekal dalam neraka karena Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilah, berbeda halnya pemahaman khawarij, yaitu orang-orang khawarij, salah satu kelompok, yaitu dari kelompok yang mengatasnamakan dirinya Islam. Akan tetapi mereka itu di antara pemahaman sesatnya mereka itu banyak mengkafirkan kaum muslimin. Sedikit saja tidak sesuai dengan pendapatnya mereka akan dikafirkan. Sebagaimana mereka mengkafirkan pemerintahan muslim yang sah di Indonesia. Jangankan di Indonesia. Bahkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ini bahkan telah dikafirkan oleh mereka. Ataukah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu juga telah dikafirkan oleh mereka sehingga mereka bunuh. Ya, inilah orang Khawarij. Karena mereka menganggap pelaku dosa besar ini semuanya itu kekal dalam neraka. Ya. Pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Ini pendapat, ya, mereka orang-orang Khawarij. Ya. Demikian pula Al-Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah
Juga mereka memiliki pendapat yang sesat, yaitu pelaku dosa besar itu baina manzilatain. Ya. Dia itu tidak Islam, juga tidak kafir. Ya. Ini pendapatnya Mu'tazilah. Kalau Khawarij, jelas. Kalau Khawarij itu pelaku dosa besar sudah kafir. Mencuri sudah dikatakan kafir. Berzina dikatakan kafir. Berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya dimutlakkan oleh mereka kafir. Sehingga mereka gampang untuk memvonis kafir sehingga kemudian mereka membunuhnya. Ya, kita lihat ya, dampak negatif dari sebagian kelompok Khawarij, meskipun tidak seluruhnya, sebagian kelompok Khawarij, karena mereka telah mengkafirkan pemerintahan yang sah, maka mereka pun memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Sebagaimana terjadi pada zamannya Utsman bin Affan, zamannya Ali bin Abi Thalib, dan juga zamannya khalifah-khalifah yang lain sampai zaman sekarang. Ini masih ada kelompok-kelompok Khawarij, yang mana mereka menganggap kafirnya pemerintahan yang sah. Karena mereka berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya. Sehingga dengan demikian, karena mereka teranggap kafir, mereka pun menghalalkan darahnya. Sehingga terjadilah teroris yang terjadi di negara kita. Inilah karena orang-orang Khawarij. Kalau Mu'tazilah, mereka menyatakan pelaku dosa besar itu baina manzilatain, tidak kafir juga tidak muslim. Ya. Akan tetapi di akhirat, Mu'tazilah ini pemahamannya itu sebagaimana pemahamannya Khawarij. Mereka kekal dalam neraka, tidak akan masuk dalam al-jannah. Ya. Ini pendapat dua kelompok sesat dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam. Ya. Mereka menganggap bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal dalam neraka. Sementara pendapat yang pertengahan dalam hal ini, ya, pendapatnya kaum muslimin secara umum ahlu sunnah wal jamaah, jamaatul muslimin, maka pelaku dosa besar itu baina atau tahta masyiatillah, di bawah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Selain kesyirikannya, kalau kesyirikan jelas tadi sudah disebutkan ayatnya, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Ya, tapi kalau selain kesyirikan, maka di sana masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Oleh karena itu saya katakan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah akan memaafkan seluruh dosa-dosanya. Ya, sebagaimana kita lihat tentang hadis yang sudah berlalu pembahasannya dari kita tentang masalah as-sijillat, masalah orang yang memiliki dosa sebanyak 99 gulungan. Satu gulungan itu, ya, kalau dibentangkan sejauh mata memandang, ya ternyata dengan satu bitaqah, satu kartu yang tertulis kepadanya la ilaha illallah telah mencukupinya. Maka di sini menunjukkan, ya, orang yang bertauhid meskipun dia memiliki dosa yang sebanyak itu, ya, maka masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Maka di sini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah akan mengampuni. Dan kalau Allah mau juga, Allah akan mengazabnya terlebih dahulu dalam neraka. Tapi selanjutnya nanti akan dikeluarkan dari neraka tersebut dan masuk dalam al-jannah. Ini pendapat yang paling sahih dalam masalah ini, berkaitan dengan sikap kita terhadap pelaku dosa besar. Jadi tidak boleh kita menyatakan, memvonis, oh si fulan pezina, dia dalam neraka. Tidak boleh, belum tentu. Karena bisa jadi Allah itu akan mengampuninya. Kecuali kalau memang dia mati dalam keadaan kesyirikan. Misalkan mati dalam keadaan dia masih menyembah ke kuburan, mati dalam keadaan bukan muslim, ya baik itu Kristen ataupun ya Yahudi ataupun Protestan ataupun yang lain agama selain Islam, maka boleh kita memvonis masalah karena dia mati di atas kekafiran. Tapi kalau seorang yang masih muslim, yang notabene masih mengucapkan dua kalimat syahadat, meskipun dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar, misalkan lagi mencuri, lagi berzina kemudian mati, ini belum tentu ya, belum tentu masuk dalam, ya, belum tentu kekal dalam neraka. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau dosa syirik jelas, maka dia kekal dalam neraka. Allah menyatakan, "Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, jikalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa, dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, ya, kesalahan yang sangat banyak, kemudian engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan datangkan kepadamu ampunan dengan sepenuh bumi itu juga. Ini Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka demikian tentulah ya, kita harus bersikap yang bijak.
dalam menghadapi para pelaku dosa besar. Selain kesyirikan ya. Kalau kesyirikan maka jelas sudah tidak ada kompromi lagi. Maka mereka kekal dalam neraka jelas. Karena Allah tidak akan mengampuni dosanya. Tapi kalau pelaku dosa besar yang lain, maka kita doakan saja semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka ya, sehingga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Ini faedah yang kedua dari hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, wa minha ziyadatul iman wa nuqsanihi wa tafawuti darajatihi. Wa tafawutu darajatihi min syakhsin ila akhar. Faedah yang ketiga, bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan. Jadi iman itu bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang. Yaitu para ulama menyatakan, ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu akan bertambah dengan dan juga berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan. Ketika seorang melaksanakan ketaatan-ketaatan, selalu melakukan ketaatan, maka imannya akan semakin bertambah. Sebaliknya, iman itu akan berkurang, wa yanqusu bil maksiyah. Akan berkurang ketika seorang hamba itu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, ini para ulama menyatakan demikian. Maka tentunya, ya, pendapat mereka itu, perkataan mereka itu didasari dengan dalil-dalil yang sahih. Di antaranya dari Al-Quran Allah menyatakan, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menyatakan, ya, huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, menurunkan ketenangan kepada hati-hati orang yang beriman. Apa tujuannya? Allah menyatakan liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar supaya keimanan mereka bertambah, ya, di atas keimanan yang sudah ada pada mereka. Maka di sini ayat ini sangat jelas bahwasanya iman itu bisa bertambah. Bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kalau kita ingin bertambah keimanan kita dengan cara memperbanyak amalan-amalan ketaatan. Ya. Dan kalau kita ingin iman kita tidak berkurang, maka tentunya kita tinggalkan seluruh kemaksiatan-kemaksiatan. Karena dengan kemaksiatan tersebut akan mengurangi keimanan kita. Nah, ya. Ziyadatul iman wa nuqsanihi, bertambahnya iman dan juga berkurangnya keimanan tersebut. Dan juga berbeda-bedanya derajat. Wa tafawutu darajati, berbeda-beda, bermacam-macamnya derajat seseorang dengan orang yang lain. Nah, ada orang yang keluar dari neraka ya karena memiliki keutamaan ini, memiliki kebaikan ini. Ada juga orang yang masuk langsung dalam al-jannah karena dia itu memiliki kebaikan ini. Seterusnya. Maka di sini menunjukkan derajat manusia itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, wa minha ad-dalilu 'ala syafa'ah. Wa hiya la takunu illa liman yarda Allah 'anhu min ba'di iznihi. Fahadani syartani laha al-iznu lish-shafi' ay yashfa'a war-ridha 'anil mashfu'. Wallahu la yarda illa 'ala ahli at-tauhid. Faedah yang keempat, di hadis ini terdapat dalil tentang adanya syafaat. Ini sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu tentang masalah syafaat, ya. Yaitu ini adalah perkara yang harus kita imani. Karena ini masih termasuk ya kategori beriman dengan yaumul akhir. Karena segala sesuatu yang terjadi setelah hari kiamat, setelah kematian, maka itu termasuk padanya beriman dengan yaumul akhir. Sebagaimana adanya al-hisab, adanya al-jaza, adanya al-jannah, adanya an-nar, ya. Dan juga adanya syafaat, adanya al-haud, yaitu telaga Nabi SAW, adanya sirat, yaitu jembatan yang membentang di atas jahannam, yang menyampaikan ke al-jannah, setiap orang harus melewatinya. Maka ini semuanya adalah ya, kandungan-kandungan dari beriman kepada yaumul akhir, termasuk rukun iman yang kelima. Nah, maka di sini merupakan dalil adanya syafaat. Dan syafaat itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Dan juga setelah adanya izin dari Allah. Ini ada dua syarat, yaitu ada keridhaan dari Allah, dan yang kedua adalah adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah disebutkan kemarin dua syaratnya beserta dalilnya, cuma di sini disinggung kembali. Fahadani syartani laha, maka dua syarat ini adalah syarat yang ada pada syafaat, yaitu milik syafaat. Al-idnu lisyafi ay yashfa', adanya izin dari orang yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat, demikian pula ridha
dari orang yang diberikan syafaat. Ya. Ada dua syarat, yaitu pertama izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang mau memberikan syafaat, dan juga adanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi syafi' dan juga masyfu'. Orang yang memberikan syafaat dan juga orang yang akan diberikan syafaat. Semuanya harus ada syaratnya. Harus memenuhi syaratnya. Kemudian Malik menyatakan wallahu la yarda illa ala ahli tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha, tidak akan memberikan keridhaannya kecuali kepada ahli tauhid. Kepada orang-orang yang bertauhid. Maka tentunya syafaat itu tidak akan bisa didapatkan oleh sembarangan orang. Akan tapi hanyalah akan didapatkan oleh ahli tauhid, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda." Ini dua syarat Allah sebutkan langsung dalam satu ayat. Ya, surat An-Najm ayat yang ke-26. Allah berfirman, "Wa kam min malakin." Dan betapa banyaknya para malaikat di langit, fis sama, la tughni syafa'atuhum syai'a. Syafaatnya mereka sama sekali tidak bisa mencukupi sedikit pun. Berarti kan malaikat makhluk yang paling istilahnya makhluk yang tidak pernah berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah durhaka. Akan tapi syafaatnya mereka sama sekali tidak bermanfaat, tidak akan bisa mencukupi, la tughni syafa'atuhum syai'a, sedikit pun. Ya, padahal malaikat, apalagi kita umat manusia. Nah, tapi ada kecualinya, illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'. Kecuali setelah adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Syarat yang pertama, itu adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yarda, dan adanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dari asy-syafi' wal masyfu', dari yang mau memberikan syafaat dan juga orang yang akan diberikan syafaat. Ini dua syarat ya yang secara pasti ya tentang adanya syafaat. Nah, kemudian terakhir di sini dari faedah hadis ini yang terakhir, itu yang kelima, wa minha si'atu rahmati rabbil alamin bi'ibadihi al-mu'minin. Luasnya rahmat dari Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Ya. Bi'ibadihi al-mu'minin, kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengeluarkan mereka dari an-nar, meskipun mereka hanyalah memiliki kebaikan satu saja, memiliki kebaikan meskipun hanyalah sebesar biji gandum saja. Ya, setelah dosa-dosanya dihabiskan di dalam neraka, maka ahlu tauhid, maka mereka pasti akan dikeluarkan dari an-nar untuk masuk ke dalam al-jannah. Maka di sini menunjukkan luasnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin ya kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya. Dan ini selesai hadis yang ke-31. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-32. Babun minhu. Bab dari yang sebelumnya, yaitu bab yang menunjukkan tentang bara'atu ahli la ilaha illallah minal khuludi finnar. Terbebasnya ahli tauhid, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya, dari kekalnya dalam neraka. Ya, terbebas dari kekalahan dalam neraka. Al-hadits ats-tsani wa thalathun, hadis yang ke-32. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu fi hadits syafa'ah. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أخر ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله لأخرجن من قال لا إله إلا الله رواه مسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu di hadis yang menceritakan tentang syafaat, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang agung,
Itu syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi SAW. Sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Itu bahwasanya nanti di hari kiamat, seluruh manusia akan datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena mereka menganggap bahwasanya Adam adalah bapaknya mereka, bapaknya seluruh manusia. Mereka semuanya datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat kepada beliau. Ya. Akan tapi Nabi Adam meminta uzur bahwasanya beliau tidak berhak untuk memberikan syafaatul uzma ini. Kemudian selanjutnya mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama. Ya, datang kepada Nabi Nuh, ternyata Nabi Nuh pun meminta uzur. Dan seterusnya sampai terakhir datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau pun menyatakan, iya itu memang hakku. Kemudian, thumma ukhiru sajid. Kemudian beliau tersungkur dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa yuqalu li, maka kemudian dikatakan kepadaku, Allah mengatakan kepadaku, Rasulullah menyatakan demikian. Allah menyatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' raksak. Angkatlah kepalamu. Wa qul yusma', dan katakanlah, maka perkataanmu itu akan didengar. Ya wasal tu'ti. Dan mintalah, maka engkau akan diberikan seluruh permintaan. Wasfa'tu syafa', maka dan mintalah syafaat, ya, maka syafaatmu pun itu akan diterima. Faqul, maka aku pun mengatakan, ya Rabb. Rasulullah menyatakan, wahai Rabbku, ya Rabbi, idzan li fi man qala la ilaha illallah. Izinkanlah kepadaku untuk memberikan syafaat kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa dzaka laka, itu bukanlah hakmu. Atau qala laisa dzaka ilaik, itu bukanlah hakmu. Maksudnya itu adalah haknya Allah untuk memberikan syafaat. Maka Allah menyatakan, walakin wa izzati wa kibriyaya, akan tetapi demi kemuliaanku, Allah menyatakan demikian. Wa kibriyaya, dan juga demi kebesaranku, demi keagunganku, dan juga demi kekuasaanku, ya. La akhrujanna man qala la ilallah. Benar-benar, sungguh. Di sini dengan menggunakan lamut taukid dan juga nunut taukid as-saqilah. Di sini menggunakan sungguh benar-benar. Sungguh benar-benar aku akan mengeluarkan mereka dari an-nar, orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Allah menyatakan demikian. Ini hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Qul fi din azani wa jazakumullah. Kita akan menggali beberapa faedah lagi dari hadis ini yang sudah muallif di sini. Dalam hadis ala fawaid, hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama minha fadlu man qala la ilaha illallah wa annahu law dakhala al-muslimu an-nara bi dhunubihi la budda an yakhruja minha bi fadli hadhihi al-kalimah. Keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan bahwasanya jikalau seandainya ada seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah masuk dalam an-nar disebabkan dosa-dosanya, maka mesti nantinya juga akan dikeluarkan darinya dengan keutamaan kalimat tauhid ini. Kalimat yang mulia itu kalimat la ilaha illallah. Ini jelas ya. Kemudian kedua, minha thubutus syafa'ati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-maqamul mahmud al-maw'id bihi fi qalihi ta'ala wa min al-laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat Al-Isra ayat yang ke-79. Faedah yang kedua, tetapnya ada syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapnya syafaat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, syafaat itu yang benar akan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan diberikan, ya, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya beliau. Maka syafaat ini merupakan maqamul mahmud, yaitu kedudukan yang mulia, kedudukan yang terpuji yang dijanjikan dengannya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka." Dan di antara malam, di sebagian malam, maka bertahajudlah engkau sebagai tambahan untukmu. Maka mudah-mudahan ayyab'athaka rabbuka, maka mudah-mudahan Rabbmu akan membangkitkanmu. Maqamul mahmud, dalam keadaan memiliki tempat yang terpuji. Ya, maqam yaitu tempat yang terpuji. Ini keutamaan dari tahajud. Ya, salat malam, salatul lail. Meskipun ini adalah nafilah, meskipun adalah salat sunnah, tapi dengan yang memiliki keutamaan yang sangat mulia, yaitu akan memiliki maqam mahmuda. Orang yang melakukannya itu akan memiliki kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Al-Isra ayat yang ke-79. Nah, kemudian yang ketiga, wa minha fadlun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sa'il anbiya.
keutamaan Nabi SAW di atas seluruh para nabi. Nabi kita Muhammad SAW adalah nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain karena khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Maka di sini menunjukkan nabi yang paling mulia. Ya. Kemudian wa minha, faedah yang keempat, zikrul isti'dzan lil qiyam bis syafa'ati fa hiya milkun lillahi ta'ala la yuhiqqu li ahadin la yuhiqqu li ahadin al qiyam biha hatta yusta'dzana atau hatta yasta'dzana. Qala ta'ala qul lillahi syafa'atu jami'an. Faedah yang keempat, hadis ini disebutkan padanya al-isti'dzan, meminta izin dari Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Karena syafaat itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak seorang pun untuk memberikannya sampai adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah wahai Muhammad, hanyalah milik Allah syafaat seluruhnya. Maka syafaat itu milik Allah. Dan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Ya, dan Allah juga akan mengizinkan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk memberikan syafaat, maka mereka baru bisa memberikan syafaat. Tapi dengan tanpa izin dari Allah dan tanpa adanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dua syarat ini, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat. Nah. Wa minha, dan di antara faedah yang lain, yaitu faedah yang kelima di sini, fadilatud du'a fi sujud. Keutamaan doa ketika sujud. Wa annahu minal mawatin allati turja fiha al-ijabah. Dan bahwasanya sujud tersebut di antara tempat-tempat yang mana diharapkan padanya dikabulkan doa. Oleh karena itu Rasulullah ketika mau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta syafaat, untuk diizinkan diberikan syafaat kepada beliau, maka beliau bersungguh untuk sujud. Maka di sini menunjukkan keutamaan sujud. Demikian pula Rasulullah SAW juga menyatakan tentang masalah sujud. Ya, Rasulullah merintahkan untuk banyak berdoa ketika sujud. Karena sujud itu adalah tempat yang mana seorang hamba itu menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepala yang asalnya tempat yang paling terhormat, ternyata ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala direndahkan. Ya, sejajar dengan telapak kaki. Ya, oleh karena itu, ini adalah waktu yang paling diharapkan dikabulkannya doa, maka tentunya di sana terdapat keutamaan sujud. Ya, yang dimana di situ diharapkan Allah SWT akan mengabulkan doa kita ketika sujud. Akan tapi perlu kita ketahui bahwasanya sujud tersebut, ya, ketika dilakukan dalam sholat, boleh seseorang berdoa dengan doa yang diinginkan, tapi ketika doa tersebut tidak menggunakan bahasa Arab dan tentunya tidak sesuai dengan, tidak ada di sana contohnya dari Rasulullah, maka hendaklah seorang jangan diucapkan. Ya, enggak masalah doa di hati, cuman tidak diucapkan karena nanti akan membatalkan sholatnya. Apalagi kalau doanya itu bahasa Indonesia, ya Allah berikanlah kepada saya rezeki ketika sholat. Maka di sini tentunya tidak boleh, karena nanti akan merusak sholatnya. Karena itu sudah termasuk bukan bacaan sholat. Tapi kalau doa sesuai dengan keinginan kita, maka boleh saja diucapkan, boleh saja bukan diucapkan, boleh didoakan, boleh berdoa dengannya, cuman tidak boleh diucapkan. Dalam hati saja cukup. Tapi selain dalam keadaan sholat, sujud syukur, atau sujud tilawah ketika selain bacaan Al-Quran, ketika baca Al-Quran itu ayat as-sajdah, enggak masalah. Mau bersujud dan doa sesuai dengan keinginan kita. Ya. Tapi kalau dalam sholat, maka di sini tentunya tidak boleh di sana selain apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan dengan bacaan-bacaan sujud yang waris datangnya dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian wa minha rahmatun Nabi SAW bi ummatihi wa syafaqatihi alaihim wa hirsihi ala ikhrajihim minan nar. Di sini merupakan rahmat. Hadis ini menunjukkan rahmat dari Nabi SAW, kasih sayang dari Nabi SAW terhadap umatnya. Dan lemah lembutnya beliau SAW kepada mereka umatnya, dan semangatnya beliau untuk mengeluarkan umatnya dari an-nar. Ya, perhatikan di sini Rasulullah SAW ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada beliau, maka beliau pun meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya diberikan syafaat kepada mereka orang yang mengucapkan la ilaha illallah untuk keluar dari an-nar.
Wa minha itsbatu sifati lillahi ta'ala min al-'izzati wal kibriyai wal 'azamati wal jabarut. Di sini terdapat penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala. Penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah sifat al-'izzah. Allah itu memiliki sifat al-'izzah, yaitu maha perkasa, maha mulia, wa kibriya, dan juga maha besar, dan juga maha agung, dan juga maha al-jabarut, yaitu maha kuasa. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini. Allah itu maha mulia, maha perkasa, maha besar, maha agung, dan maha menguasai. Nah, ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini. Ya, karena ini termasuk dari antara bentuk tauhid asma wa sifat. Wa minha rahmatullahi ta'ala bi'ibadihi, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah, ya, akan mengeluarkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari an-nar. Allah menyatakan la akhrujanna man qala la ilaha illallah. Sungguh aku benar-benar akan mengeluarkan mereka, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dari an-nar. Maka di sini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang bertauhid tentunya. Nah, kita baca satu hadis lagi. Babun annaha sababun lidukhul jannah. Satu bab yang menjelaskan bahwasannya la ilaha illallah merupakan sebab masuknya seseorang dalam al-jannah. Kalau tadi terbebasnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari an-nar, jadi kekal dalam neraka, maka di sini di bab yang selanjutnya bahwasanya la ilaha illallah merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam al-jannah. Al-hadits ats-tsalits wa thalathun, hadis yang ke-33. An Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu qala Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad wa huwa na'imun. Thumma ataituhu wa qad istayqadha. فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. متفق عليه. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah seorang sahabat yang sangat semangat untuk menampakkan syariat Islam. Ya, sahabat yang mulia dari Ghifar, dari daerah namanya Ghifar, oleh karena dikenal Al-Ghifari. Ya. Di antara kisahnya beliau, ketika terdengar di Mekah itu ada seorang nabi, beliau datang dari daerahnya, yaitu daerah Ghifar, ya, untuk mencari nabi tersebut. Ya, kemudian sudah ketemu dengan Rasulullah SAW, maka beliau pun masuk Islam. Abu Dzar itu masuk Islam. Kemudian dia bersumpah, sungguh aku benar-benar akan mengucapkan kalimat tauhid, ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di hadapan manusia seluruhnya. Sampai kemudian beliau datang ke Ka'bah ketika itu masih dikuasai oleh orang kafir. Datang ke Ka'bah, kemudian beliau berteriak, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kemudian seluruh orang itu memukulinya. Ya. Tapi beliau tidak patah semangat. Besoklah harinya lagi, ya, ketika itu ada salah seorang sahabat yang lain, ya, melindunginya, yaitu Al-Abbas. Ya. Di hari lain besok mulai lagi sampai 3 kali demikian kejadian itu, sudah dipukuli pun masih tetap menampakkan keislamannya. Maka setelah itu Rasulullah menyuruh Abu Dzar untuk pulang ke negerinya, supaya tidak menjadi bahaya untuk beliau, karena nanti orang-orang kafir akan membunuh. Ini menunjukkan semangatnya Abu Dzar Al-Ghifari untuk menampakkan keislaman, untuk menyebarkan dakwah tauhid. Beliau mengatakan, Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad wa huwa na'im. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau itu menggunakan pakaian berwarna putih, dalam keadaan beliau tidur. Kemudian aku datang kembali kepada beliau dan dalam keadaan beliau itu sudah bangun. Faqala, maka Rasul menyatakan, ya, Man qala la ilaha illallah, ma min 'abdin qala la ilaha illallah, tidak ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia meninggal di atas ucapan tersebut, kecuali dia itu akan masuk dalam al-jannah, illa dakhala jannatan. Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia meninggal di atas ucapan itu, kecuali dia itu akan masuk ke dalam al-jannah.
Qultu, aku menyatakan, wa in zana wa in saraqa, meskipun dia telah berzina dan dia telah mencuri, maka Rasulullah menyatakan, wa in zana wa in saraqa. Iya betul. Meskipun dia itu telah berzina dan telah mencuri, dia tetap akan masuk dalam al-jannah. Qultu wa in zana wa in saraqa, Abu Dzar masih belum percaya. Karena tentunya beliau tahu zina dan juga mencuri itu dosa besar. Ya, dosa besar. Ya. Oleh karena itu beliau memulai lagi, meskipun berzina, meskipun mencuri, wahai Rasulullah, Rasulullah menyatakan meskipun dia berzina dan dia telah mencuri. Qultu wa in zana wa in saraqa, diulangi 3 kali lagi, yang ketiga kalinya. Maka Rasulullah menyatakan demikian ketiga, wa in zana wa in saraqa ala raghima anfi Abi Dzar. Meskipun dia itu telah berzina, telah mencuri, dan meskipun Abu Dzar itu rugi. Ya. Demikian sampai Rasulullah menyatakan demikian. Karena ya, Abu Dzar mengulang-ulangi kembali sudah diucapkan, sekali dijawab, masih belum yakin. Sampai 3 kali sampai Rasulullah menyatakan demikian. Dan dahulu Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, ketika bercerita tentang hadis ini, maka beliau pun menyatakan wa in raghima anfu Abi Dzar, meskipun ya Abu Dzar itu merugi. Ya. Ini hadis muttafaqun alaihi. Dari Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala. Khana fi din azani wa jazakumullah. Kita akan membaca beberapa faedah dari hadis ini. Dalil hadis ala fawaid hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Min hari antaranya fadlu qali la ilaha illallah wa anna dzalika sababun lidukhul jannah. Keutamaan ucapan la ilaha illallah, bahwasanya ucapan la ilaha illallah itu merupakan sebab masuknya dalam al-jannah. Nah, ini yang pertama jelasnya faedah dari fadlu la ilaha illallah, keutamaan dari la ilaha illallah. Sebagaimana kitab yang kita baca adalah kitab Fadl la ilaha illallah. Nah, kemudian yang kedua, wa minha adamu kufri murtakibil kabirah, tidak kafirnya pelaku dosa besar. Ya, selain kesyirikan ya. Selain kesyirikan, selain dosa-dosa yang membatalkan keislaman. Ada 10 dosa yang sudah kita sebutkan di Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Selain pelaku dosa ini. Kalau dosa-dosa yang 10 ini, maka kafir orangnya. Tapi kalau selain itu, sebagaimana berzina atau mencuri, ya. Tapi perhatikan, zina juga bisa menjadi kafir ketika dia meyakini zina itu halal. Maka pelakunya itu kafir dan keluar dari Islam. Ya. Mencuri juga bisa menjadikan seorang kafir ketika dia meyakini pencuri itu adalah halal, maka dia kafir. Karena jelasnya Allah menyatakan pengharamannya, bahkan Allah mengancam. Ya, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Ya. Pencuri laki-laki juga mencuri perempuan, ya. Faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya. Ya. Maka di sini ancam dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dosa besar. Ya. Maka di sini tentunya seorang jangan coba-coba. Karena taubatnya pencuri itu berat. Ya. Meskipun di sini di bawah masyiatullah, tahta masyiatillah, tapi tentunya ya, Allah Subhanahu wa taala tidak demikian saja akan mengampuni ketika orang yang dicuri tersebut tidak halal, tidak menghalalkannya. Ya. Oleh karena itu taubat itu memiliki 3 syarat. Kalau dosa itu berhubungan antara Allah dan juga hambanya, tapi kalau berhubungan dengan makhluk, manusia dengan manusia, ada tambah 1 syarat lagi. Ya, sudah sering kita sampaikan ya. Syarat yang pertama yaitu ayyaqri 'alil ma'siyat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah menyebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, syarat dari taubat tersebut adalah pertama mencabut diri dari kemaksiatannya. Yang kedua, beliau menyatakan yaitu ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Ya, yaitu dia bertekad dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu untuk selama-lamanya. Ya. Kemudian yang ketiga, beliau rahimahullahu taala menyatakan ya bahwasanya seorang itu harus menyesal, ayyandama ala fi'liha, menyesal dari perbuatan dosa tersebut. Ini 3 syarat kalau dosa itu berkaitan dengan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, al-Khaliq dengan makhluk. 3 syarat saja. Mencabut kemaksiatannya, menyesal dan juga bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Ya. Tapi kalau dosa itu berkaitan dengan manusia dan manusia, selain 3 syarat ini tambah 1 syarat lagi, yaitu ayyura an sahibiha, yaitu membebaskan diri dari hak-hak saudaranya. Kalau mencuri tentunya orang ada yang kehilangan. Kalau yang kehilangan itu tidak ridha, tidak ikhlas, tidak mengikhlaskan, tidak menghalalkan, maka di hari kiamat nanti akan dituntut. Maka mencuri itu harus meminta izin. Maksudnya meminta izin untuk dimaafkan kepada orang yang pernah dicuri. Ya. Demikian, maka di sini tidak mudah ya. Meskipun di sini dia mencuri, dia berzina,
Ya. Tapi dia tetap akan masuk surga. Tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Ya, akan mengqisas terlebih dahulu, akan menghisab terlebih dahulu, baru nanti kalau sudah habis dosanya, baru akan dimasukkan dalam al-jannah. Jadi di sini tidak langsung ya. Ya, tidak langsung. Ya. Maka di sini kita lanjutkan lagi, yaitu tidak kafirnya pelaku dosa besar. Ini tentunya berbeda hanya dengan pemahaman Khawarij yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, karena tentunya kalau kafir, mereka tidak akan mungkin masuk dalam al-jannah. Sementara Rasulullah SAW, meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina, ya, kalau dia ahlu tauhid, mati dalam keadaan mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah, maka dia akan masuk dalam al-jannah. Ya. Tapi tentunya perlu kita tekankan lagi, tandaskan lagi tentang masalah dosanya. Dosa besarnya mencuri dan juga berzina. Ya, kalau tidak mencuri tadi Allah telah mengancam, demikian pula zina juga demikian. Ya. Allah menyatakan wazaniyatu wazani fajlidu kullu wahid mi'ata jaldah. Ya. Berzina laki-laki juga berzina perempuan, maka jilidlah keduanya 100 kali jilid. Jadi hukuman mereka menunjukkan di sini dosa besar. Nah, maka tentunya jangan coba-coba. Karena jangan sampai, ya, meskipun nanti itu bukan dosa yang mengkafirkan, tapi jangan sampai karena kita banyak melakukan perbuatan maksiat, iman kita akan semakin berkurang, kemudian habis, kemudian menjadi kafir. Ya. Apalagi kalau seorang meyakini ini zina itu halal, mencuri itu halal, maka dia kafir dengan ucapannya tersebut, kafir dengan keyakinan tersebut. Maka tentunya, ya di sini zana wa insaraf ini perlu digarisbawahi. Ya, dari sabda Rasulullah di sini wa in zana wa insarafa perlu kita, ya, teliti kembali. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah ketika dia itu sudah pernah melakukan berzina kemudian dia bertaubat. Sudah pernah melakukan mencuri kemudian bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosanya, maka dia akan masuk dalam al-jannah. Nah, jadi jangan kemudian kita bermudah-mudahan lah, enggak apa-apa lah. Di sini kan Rasulullah enggak masalah berzina, mencuri. Tapi tidak. Maka di sini perlu kita tandaskan, ya. Diambil dari dalil yang lain yang menunjukkan dosa besarnya zina juga mencuri, maka di sini tentunya tetap tidak boleh. Ya memang betul. Kalau dia itu nanti akan masuk surga, betul. Ya. Tapi nanti dihukum dulu sesuai dengan dosanya tersebut. Nah, demikian ya. Kemudian yang ketiga, wa minha adamu khuludihi finnar, tidak kekalnya mereka dalam an-nar. Tidak kekalnya pelaku dosa besar, yaitu pezina dan juga pencuri dalam neraka. Ya. Tapi sekadar dosanya sudah habis, maka setelah itu baru dia diangkat dari neraka tersebut masuk dalam al-jannah. Nah, ini kalau ahli tauhid. Tapi kalau tidak memiliki tauhid sama saja. Ya, dia akan kekal dalam an-nar. Yang keempat, wa minha adamul qat'i li ahadin min ahli al-qiblati bin nar. لأنهم تحت مشيئة الله إن شاء غفر لهم بفضله وإن شاء عذبهم بحكمته وعدله ولو عذبوا فإنهم لا يخلدون فيها. Tidak bolehnya memastikan seseorang yang ahli qiblat, orang yang masih melakukan salat, masih bertauhid dengan an-nar. Misalkan ada orang yang mati berzina kali, wah dia itu kekal dalam neraka, ataukah dia pasti masuk neraka? Tidak boleh demikian. Ya, tidak boleh memastikan demikian. Ya. Li'annahum tahta masyiatillah, karena mereka itu ahlul qiblah. Ya. Ini di bawah masyiatullah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah akan ampuni. Yaitu tentunya ya akan ampuni mereka dengan fadlihi, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau juga, Allah akan mengazab mereka sesuai dengan hikmahnya Allah dan juga keadilannya Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dosa-dosanya, diazab terlebih dahulu, baru kemudian masuk dalam al-jannah. Dan jikalau seandainya mereka diazab, fa innahum la yukhalliduna fiha, mereka tidak akan kekal dalam an-nar. Nah, ini yang keempat dari hal tersebut ya. Kemudian kelima, wa minha syaratul maut. Syaratul maut ala la ilaha illallah. فمن نطق بها وناقضها بعد ذلك فليس من أهلها. قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Nah, di sini terdapat syarat bagi orang yang meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah itu tidak dibatalkan ucapannya tersebut. Ya.
Tidak dibatalkan. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi amalannya juga tidak membatalkan ucapannya tersebut. Karena di sana ada pembatal keislaman. Nah, maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa naqidaha, dan dia telah membatalkannya sendiri, yaitu dengan mengucapkan ucapan syirik, dengan melakukan perbuatan-perbuatan syirik dan pembatal-pembatal keislaman yang lain, setelah mengucapkan kalimat tersebut, falaysa min ahliha, maka dia bukanlah termasuk ahli jannah. Nah, bukan termasuk dari ahli jannah karena dia bukan termasuk orang muslim. Ya. Meskipun dia telah mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalau dia sendiri yang membatalkan ucapannya tersebut, ucapan la ilaha illallah juga sering, bahkan ribuan kali, tapi ternyata dia amalannya masih membatalkan ucapannya tersebut. Dia masih berdoa kepada kuburan, masih berdoa kepada bebatuan dan juga sebagainya. Dari perbuatan-perbuatan syirik dan juga perbuatan yang membatalkan keislaman, maka tidak bermanfaat ucapannya tersebut. Nah, maka dia bukan termasuk ahli jannah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, maka atas mereka laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dari para malaikat dan para manusia seluruhnya. Ini tentunya dosa yang sangat besar. Laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, dan juga laknat dari manusia seluruhnya. Ini bagi mereka orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Surat Al-Baqarah ayat 161. Nah, kemudian selanjutnya, wa minha, itu yang keenam ya, ayat yang keenam, al-isyaratu ila husnil khatimati. Di sini terdapat isyarat tentang husnul khatimah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, yaitu akhir pungkasan yang baik. Maka mudah-mudahan dengan husnul khatimah tersebut Allah juga akan menempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha al-istihbabu atau istihbabu labsi thiyab al-bayd. Di sini sunnahnya menggunakan pakaian putih. Sunnah istihbab yaitu dicintai. Istihbab asal dari kata habba yuhibbu ya. Istihbab mendapatkan tambahan kata sin dan ta. Istihbab yaitu dicintainya menggunakan pakaian putih atau disunnahkannya menggunakan pakaian putih. Nah, tapi bukan wajib ya, sunnah saja. Ya. Jadi sunnah dalam istilah ini, yaitu dalam istilah ilmu fiqih, maka kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini sunnah dalam istilah ilmu fiqih, bukan dalam akidah. Kalau akidah, maka sunnah itu adalah thariqatul Nabi, jalannya Nabi SAW, dan itu wajib. Nah, waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu thiyabikum al-bayad, fakafinu fiha mautakum walbasuha ahyaakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik pakaian kalian itu adalah pakaian yang putih. Maka kafanilah oleh kalian orang-orang yang meninggal di antara kalian, dan pakaikanlah pakaian putih tersebut kepada orang-orang yang masih hidup di antara kalian. Pakailah pakaian putih tersebut bagi orang yang hidup di antara kalian. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan juga yang lainnya, dan ini dinyatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, Sahih Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian minha, yang terakhir di sini, muraja'atu tilmir li syaikhihi 'inda al-ishkal aw at-ta'akkud min hadithihi. Di sini faedah yang terakhir di sini tentang pentingnya seorang tilmid, yaitu seorang murid, muraja'ah, yaitu mengulang kembali apa yang belum dia paham, apa yang masih iskal bagi dia kepada syekhnya. Ya, li syaikhihi 'inda al-iskal. Ketika terjadi iskal, suatu permasalahan, maksudnya suatu yang belum dia pahami, maka adalah dia muraja'ah, mengulang kembali, meminta kejelasan kepada syekhnya, kepada gurunya. Ataukah at-ta'akkudi min hadithi, meminta kepastian, meminta penekanan, meminta penguatan tentang hadis yang telah disampaikan oleh ustadznya tersebut, oleh syekhnya tersebut. Sehingga di sini Abu Dhar, ketika beliau masih merasa iskal, masa sih orang berzina dan juga mencuri juga masuk surga? Maka beliau mengulang kembali pertanyaannya. Maka Rasul pun jawab sebagaimana jawaban yang pertama. Maka di sini menunjukkan seorang murid, seorang tilmid, ini hendaklah dia memuraja, mengulang kembali sesuatu yang iskal, sesuatu yang bermasalah bagi dia, menurut dia, kepada syekhnya, ataukah meminta at-takut, meminta kekuatan, meminta penguatan dari apa yang telah disampaikannya tersebut. Nah, Allah Ta'ala ala alam, ini 3 hadis yang kita baca.
Mudah-mudahan kita lanjutkan pertanyaan akan datang di hadis yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.